Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama saya Nur Ali Anda. Oke, kali ini di sebelah saya ini ada beliau ini seorang camat Cimanggis. Beliau ini seorang camat yang milenial, seru, sopan dan masih banyak lainnya. Dia langsung aja perkenalkan Pak Abra. Silakan Pak Abra untuk memperkenalkan dirinya kepada masyarakat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya Abdurrahman, biasa dipanggil Abra, Abdurrahman. Oh, itu singkatan? Singkatan namanya. Jadi sebenarnya kalau saya ambil positifnya aja. Kalau ada bahasa A, itu bahasa Yunani tidak. Oh. Nah, kalau bra, saya nggak pakai bra. Ya, memang dengan begitu mungkin akan lebih. Karena nama Abdul Rahman itu kalau di KTP Depok banyak banget. Tapi Abra mungkin identik. Ya, jadi per tanggal 26 Juni kemarin 2020 saya resmi dilantik oleh Pak Wali Idris sebagai camat definitif Cimanggis, menggantikan Pak Haji Eman Hidayat yang beliau pensiun. Berarti sudah sekitar 6 bulanan kayak Pak? 6 bulan, alhamdulillah. Penting sahabat apa nih, sahabat Ali ya? Apa aja lah. Sahabat Ali sehat semua ya, iya. alhamdulillah sampai sekarang gitu. Iya, jadi saya keluarga tinggal di Beji. Istri saya kebetulan juga ASN, anak saya 2, yang satu masih proses, dua-duanya pendidikan, satu di Akademi Kepolisian tingkat 2, yang satu kelas 1 SMA, sepasang. Alhamdulillah. Jadi buat kalian yang belum kenal siapa sih Pak Camat Cimanggis, dan beliau sudah memperkenalkan dirinya nih. Jadi untuk kedepannya kan jadi tahu nih siapa Pak Camatnya. Nah, kita akan nanya-nanya sedikit Pak ya, mengenai di sini kan saya baca berita itu ya Pak, PBB ya Pak ya. Pajak bangunan. Di sini saya melihat dipimpin oleh beliau, itu tingkat keberhasilan itu mencapai 100,2% lebih. 110%, 100,3. Dari target yang telah ditentukan di awal. Nah, apa boleh cerita nggak sih Pak, strategi apa aja yang Bapak lakukan hingga mencapai target seperti itu? Ya, jadi segala sesuatu itu perlu adanya penataan kelembagaan ya. Jadi kalau PBB ini merupakan tugas tambahan yang diberikan karena objek atau wajib pajak itu ada di kita. Sebenarnya ini fungsi daripada kita selaku kolektor atau pembantu kolektor dari Badan Keuangan Daerah. Jadi secara kelembagaan sudah mulai dari camat, kemudian lurah, ada sekel, kasipem, dan pembantu kolektor di tingkat kelurahan. Nah, SPPT PBB itu selalu diberikan di awal gitu kan. Nah, ini yang pendekatan kita kepada warga untuk menyampaikan SPPT ini. Jadi gencar dan masif menjadi kunci. Kan sekarang sosial media. Saya terima kasih nih ditanya PBB. Jadi 102% dari target yang dibebankan kita itu kalau dari target penetapan memang masih 64%. Artinya begini, alhamdulillah per 31 Oktober 2020 realisasi untuk target PBB itu kita sudah 105,18%. Sudah hanya kalau dari ketetapan, ketetapan PBB kita itu kan 62.597 dan dirupiahkan itu targetnya 63.400.000.000 sekian. Nah, kita target dari DKP ke kita itu sebesar 40 juta atau 42 SPPT PBB yang kita sampaikan. Nah, dari jumlah itulah kita sudah melampaui 42 miliar dari ketetapan. Ya, kalau dari ketetapan memang ketetapan dari ini dari BKD ya itu 66,54%. Tapi kalau dari target kita sudah 105,18%. Nah, ini kan tentu sebuah kerjasama tim ya, karena dari mulai BKD, kecamatan, kelurahan, lalu turun ke RW,
dan RT. Gitu. Sama semua itu jadi satu ya. Iya, ini setelah struktur kelembagaan dan kita juga menggunakan stakeholder yang ada di kecamatan maupun kelurahan kita sampaikan setiap pertemuan itu. Nah, untuk strateginya, contoh yang kita lakukan kemarin di salah satu kelurahan, ya kan ini di masa pandemi, ya kan biasanya kan jemput bola, jadi STTS itu kita layanan on the spot Sabtu Minggu terutama karena mereka ini. Nah kita berikan undangan, panggilin, lalu diinput di ini, dan insya Allah mereka kalau untuk masalah pembayaran kan bergantung kemampuan dari masing-masing, tapi dengan begitu ada pendekatan kepada wajib pajak. Nah itu mungkin yang lebih mengena. Memang kalau lihat durasi pekerjaan kita nggak akan berhenti ya, sampai hari ini pun kita tetap melakukan penagihan bagi yang belum. Tapi dari ketetapan itu kita sudah bersyukur di atas 100%. Nah, di atas 100%. Nah, ini juga saya mudah-mudahan lah target ini terus kita lampaui. Karena kalau dari ketetapan target yang diberikan kita bisa kerjakan lebih baik lagi. Dan saya terima kasih kepada seluruh warga Cimanggis yang sudah sangat sadar terhadap arti penting pajak. Itu Mas Ali. Oke, sebelumnya saya mengapresiasikan nih oleh Pak Camat berkat kinerja beliau di lembaga lainnya, beliau berhasil mencapai target lebih untuk pencapaian PPB-nya. Dan untuk para warga di sana, mohon kerjasamanya untuk bantu Pak Camat dan lembaga lainnya untuk lebih aware lagi atau lebih peduli lagi untuk pajak dan karena untuk membangun kota Depok juga. Betul. Nah, sekarang saya mau nanya tentang kota Cimanggis ini Pak nih. Kecamatan. Ya, yang kotanya kalau Depok. Jadi jauh. Bapak sebagai Pak Camat nih, Bapak mau bikin gebrakan baru apa lagi nih untuk wilayah Cimanggis seperti ini? Ya. Jadi Kecamatan Cimanggis ya secara administrasi pemerintahan itu adalah satuan kerja perangkat daerah ya dari Kota Depok. Tentunya visi, misi dan program kegiatan sudah tetapkan. Intinya kita menjalankan yang sudah ditetapkan oleh pimpinan kita. Nah, visinya. Nah, pertanyaannya Cimanggis mau bawa kemana? Ya nggak kemana-mana. Emang bisa bergerak. Nah, tapi dalam kehidupan ini kan ketika ada pimpinan sebagai kepala wilayah berdasarkan Perpres 70 kita bahwa camat adalah koordinator wilayah. Nah, termasuk juga Muspika, Forkopimda tingkat kecamatan, ada Koramil, Kapolsek, yaitu menjadi tangan kanan kiri saya, gitu kan, dalam membina mau ke arah seperti apa Kecamatan Cimanggis ini. Nah, intinya ngomong Mas. Kalau dibilang tujuan ini jelas target atau kinerja instansi pemerintah yang kita pertanggungjawabkan ke pemerintah itu untuk SKPD kecamatan cuma 2, yaitu sakit dan pelayanan prima. Nah itu secara penanggung-jawaban ya. Nah, untuk kemasyarakatan, sosial kemasyarakatannya, nah ini apa yang kita punya, intinya adalah kita selaku pimpinan wilayah ini menganalisa dulu potensi wilayah, Tugu punya apa, Curug punya apa, PGS ada apa, ya kan, kemudian Cisalak Pasar ada siapa. Nah itulah yang kita combine. Nah, untuk menjahit kepentingan-kepentingan ini emang dibutuhkan kepemimpinan yang yang mampu mengkomunikasikan gitu. Karena ketika dua kepentingan yang berbeda saja, ketika kita tidak mampu mengkomunikasikan akan menjadi perbedaan. Dan kita tahulah kalau perbedaan itu selalu dianggap. Nah, saya ambil positifnya aja. Cari sebesar-besar persamaan, mengecilkan perbedaan, tapi tidak bisa menghilangkan perbedaan. Bagus sekali jawaban dari Pak Camat ini. Pertanyaan terakhir nih Pak nih, pesan untuk anak generasi muda itu seperti apa Pak? Oke, saya juga anak muda. 20 tahun yang lalu. Coba Pak, sampaikan ke generasi muda itu seperti apa pesannya? Intinya saya berpesan untuk anak muda. Kita itu punya kapasitas potensi di di CPU kita, di otak kita,
itu 100%. Yes. Rata-rata kita gunakan di bawah 30%. Artinya kita mampu, kita bisa. Kita bangsa majemuk di Cimanggis, terus berpikir, terus berkarya, apa saja. Nah, cuman tetap berpegang pada satu keyakinan, yaitu agama. Yaitu berkarya, apalagi di Cimanggis, insya Allah datang ke saya, kita ngomong, kita diskusi, kita sharing. Nah, Saya tidak memberikan jalan itu Anda yang buat. Gitu. Ya. oke, terima kasih banyak waktunya Pak Abram untuk ngobrol barengnya. Dan saya ngucapin buat semuanya, Sama-sama. untuk keluarga Cimanggis, kalian harus berbangga punya camat seperti orang Pak Abram ini. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Ada. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Ali Amjid. Kali ini saya ditemani sama beliau ini. Beliau adalah seorang ketua dari organisasi Forum Komunikasi Kecamatan Sehat tingkat wilayah Kecamatan Cimanggis dengan Bapak Edi Rohandi. Selamat siang, Pak. Siang. Ya, apa kabar hari ini, Pak? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gini, kita akan ngobrol-ngobrol santai, boleh ya, Pak? Oh iya. Saya mau ada beberapa pertanyaan sama Bapak nih. Iya. Bapak boleh penjelasin nggak sih Pak, apa itu FKKS itu apa Iya. sebenarnya? Baik, terima kasih. Jadi FKKS itu Forum Komunikasi Kecamatan Sehat. Jadi turunan dari atasnya FKKS adalah Forum Kota Depok Sehat. Dan FKKS bawahnya adalah kelompok kerja sehat kelurahan. Jadi kalau bicara masalah sehat itu diatur di Kepmen nomor 5 tahun 2005, keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri terkait penyelenggaraan kota sehat. Dan alhamdulillah Kota Depok turut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan kota sehat. Jadi benar-benar ikut program tersebut itu sejak tahun 2017. Nah, sebenarnya sudah lama sebelumnya juga ada, tapi itu kan terkait dengan goodwill pemerintah Kota Depok yang saat itu di bawah kepemimpinan Pak Muhammad Ismail sebelumnya itu kurang mendapat apresiasi atau perhatian. Tapi memang sebenarnya sudah ada itu Forum Kota Depok Sehat, cuma pemerintah Kota Depok itu konsentrasi kepada RW Siaga. Ternyata RW Siaga ini kurang pas saat itu, akhirnya sesuai dengan Kepmen tersebut di bawah pemerintahan Pak Muhammad Idris, ya kan, itu dicanangkan kegiatan kota sehat dari tahun 2013. Nah, pembinaan berkelanjutan dan sampai alhamdulillah Kota Depok itu mencapai capaian tertinggi dalam pembinaan kota sehat, bukan lomba, tapi pembinaan kota sehat tingkat nasional. Itu ada tahapannya. Yang pertama adalah pembinaan 2 tatanan. Jadi semuanya itu ada 9 tatanan kota sehat. Nah, yang mungkin dilaksanakan di Kota Depok itu hanya 7 tatanan, ya kan. Pertama, yang 2 tatanan itu tidak mungkin adalah pertambangan sehat dan hutan sehat. Kita nggak punya pertambangan dan hutan, nggak ada. Jadi kita ngikutin 7. Nah, di situ kita melakukan dibina dari FKDS, dari provinsi dan juga dari nasional, dari 2 tatanan wajib itu mendapat apresiasi itu pada Pak, penghargaannya namanya pada Pak. Nah, terus setelah itu 4 tatanan kota sehat itu diwerda dan sampai puncaknya itu tahun 2019 pertama kali itu Kota Depok dapat Wistara. Itu tatanan tertinggi penyelenggaraan kota sehat. Itu yang diatur oleh Kepmen. Nah, itu semuanya berproses ya. Pak Nur Mahmudi juga termasuk ada andil.
Nah, tapi capaian tertinggi itu tahun 2019 kita mencapai itu. Nah, terkait dengan penyelenggaraan kota sehat memang ada beberapa kriteria dan persyaratan. Untuk memang yang paling utama adalah sinergitas. Sinergitas antara pemerintah dari tingkat atas kota Depok, kecamatan dan kelurahan dengan stakeholder yang terkait dengan bidang kesehatan. Dari mulai Bapeda Dinas Kesehatan sesuai dengan tatanan-tatanannya. Dia ada 7 tatanan kota sehat itu. Pertama, itu kehidupan masyarakat sehat mandiri. Yang kedua, itu pemukiman sarana dan prasarana umum yang sehat. Ketahanan pangan dan gizi. Nah, ini inovatif kita pada saat zaman Pak Nurman Budi. Itu ada kegiatan namanya One Day No Rice. Nah, itu dapat apresiasi tuh. One Day No Rice. Itu jadi 1 hari nggak makan nasi. Waktu itu di hari Selasa. Nah, dicanangkan oleh Kota Depok. Itu inovatif. Setelah itu kehidupan sosial yang sehat. Terus sarana prasarana lalu lintas yang sehat, pariwisata sehat, kehidupan masyarakat sosial yang sehat. Ada 7. Belum ditambah dengan indikator-indikator yang kurang lebih 158 kegiatan yang ada dalam penyelenggaraan kota sehat. Indikatornya ada, itu di tatanan. Jadi kehidupan masyarakat sehat mandiri itu ada kurang lebih 23 tatanan atau 25 itu. Iya. Kalau ini kita bisa semua laksanakan ini, insya Allah sebenarnya kita tuh sehat. Iya, itu kan secara internal ya. Iya. Banget ya, Pak. Hmm. Terus kalau fungsi pokoknya itu apa sih, Pak? Tugas dari program FKKS itu? Nah, Pokoknya. jadi tugas pokok adalah sebenarnya ini kan pemerintah punya program melihat pertama adalah peran serta masyarakat menciptakan kota sehat. Ini kan salah satu program unggulan Pak Muhammad Idris. Ada dari 3 ya kan. Program pertama adalah ketahanan keluarga, terus bebas sampah dan ini kota sehat unggulan itu Smart Healthy City. Nah, Smart Healthy City di Smart, Healthy, kebersihan, sehat. Itu ada 3 tuh urutannya sih, Smart Healthy City, terus ketahanan keluarga dan Kirwasto gitu. Nah, jadi adanya peran serta masyarakat untuk menciptakan kondisi sehat, adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, adanya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, adanya penyadaran tentang arti penting dari kesehatan. Sebenarnya kalau ini bisa kita laksanakan, masyarakat ini patuh kepada hal ini, COVID itu bisa bebas di Kota Depok. Harusnya. Dan tapi memang kondisi masyarakat memang kan harus terus diajak diingatkan. Nah itu. Dan pemerintah Kota Depok sudah melakukan langkah-langkah itu melalui sosialisasi, terus kegiatan yang terkait dengan pentingnya dari sehat itu dalam peran masyarakatnya itu serta membantu pemerintah ya dalam sama. Jadi membangun sinergi. Jadi saling pemerintah memberi fasilitasi, pemerintah mengajak dan kita peran serta masyarakat untuk sadar di masyarakat. Iya, ada keterlibatan masyarakat. Saya lihat atas cerita Bapak ternyata banyak sekali ya tugas fungsi dari FKKS ini. Itu kan di sini kan mulai berdirinya itu 2013 tadi ya Pak. Ya, mulai dicanangkan dalam Kota Depok dalam Kota Sehat. Selama 2013 sampai 2020 ini Pak, pencapaian program prestasinya Pak. Oke. Kalau bicara prestasi, pertama untuk Cimanggis, alhamdulillah, jadi bukan lomba. Ya. Lomba itu hanya pemacu atau pemicu, tapi pembinaan bahasa kita. Jadi secara umum Cimanggis itu berturut-turut 3 kali pembinaan tingkat Kota Depok itu juara 1. Berturut-turut 2013, 15 dan 17. Jadi itu pembinaannya tiap 2 tahun sekali. Nah, terus tahun 2019 itu pembinaan peringkat kelima. Nah, kita juga protes. Wah, jadi ya itu jadi gini, kalau mau turun boleh turun dari 1 ke 2 ke 3 ke 5. Nah, tapi apa yang terjadi? Kita masih ujian aja begitu. Iya. Jadi jujur kita tidak terima, ya kan? Kesannya tuh sebenarnya, tapi atau mungkin juga kan teman-teman kita yang tadi tidur jadi naik kan gitu. Tapi pada saat verifikasi tingkat nasional
itu lokusnya itu di Cimanggis. Oh. Semestinya dan seharusnya kalau bicara lomba nih, kita umpamanya kemarin waktu juara 1 3 kali berturut-turut, itu kan di tingkat dilombakan terus sampai tingkat nasional. Jadi provinsi datang pembinaan, setelah itu dari tingkat nasional. Nah, daripada Pak 2 kali terus langsung Bistara. Binarin sini. Pada saat kita juara kelima, ternyata yang diverifikasi adalah Cimanggis. Loh, kenapa nggak yang juara 1 atau juara 2? Nah, ternyata banyak faktor, banyak faktor kayak gitu. Dan untuk Cimanggis, saya sampaikan sama dari yang sekarang maupun yang sebelumnya ini luar biasa. Jadi kita mendapatkan fasilitas, ya ruangan, terus itu komputer yang terakhir di tahun 2019 baru yang itu lama masih bisa dipakai, terus notebook, terus ya fasilitasnya semua. Terus juga dengan anggaran, bahwa memang anggaran kegiatan kota sehat ya alhamdulillah difasilitasi oleh pemerintah. Ya. Ini dia ada yang menarik Pak. Bapak kan berhasil menjadi juara 1 berturut-turut selama 3 tahun juga ya. 3 kali? Iya, 3 kali ya. Ya. Strategi apa sih yang Bapak lakukan untuk mencapai? Sebenarnya kembali kepada niat kita. Nah, jadi pada saat kita diberi amanah suatu posisi atau kepercayaan, ya kan, saya dalam segala hal saya Allah. Jadi saya membangun komitmen sama semua itu kan dia komitmen. Bagaimana kalau kita Allah terus pemerintahnya tidak, ya percuma juga. Nah, terus pokjanya yang di kelurahan siap atau tidak, kita kerja tim karena semuanya itu nggak mungkin kita lakukan sendiri. Jadi kita melibatkan stakeholder, umpamanya saya di kecamatan, nah, unsur pengurus pun dari segala macam elemen masyarakat, dari PMI, PPTI, WPA, Karang Taruna, tokoh masyarakat. Ini pengurusnya terus penggerak sosial dari bidang-bidang lain yang ada di binaan dinas sosial. Terus pun di pokjanya seperti itu. Dan itu bisa kita capai kalau memang kita membangun suatu kepercayaan, kebersamaan, niatnya adalah membangun Cimanggis. Nah itu Semua lembaga itu berperan aktif. Ya, mungkin itu untuk meningkat realisasi itu. iya. Ada pertanyaan lain yang kaitannya FKKS dan visi misi Kota Depok. Ya, bahwa salah satu program unggulan Kota Depok itu katanya program unggulan Kota Depok itu yang periode Pak Muhammad Idris dengan Pak Pradi RPJMD kedua itu adalah sampai tahun 2021. Nah berarti sampai tahun 2021 masih kita laksanakan ada 3 program unggulan. Ya kan, program unggulannya itu adalah satu Healthy Smart City, kota sehat smart, ya kan? Terus zero waste, jadi bebas sampah. Dan ketiga ketahanan keluarga. Nah jadi memang pemerintah Kota Depok concern terhadap penyelenggaraan kota sehat, dibuktikan dari program unggulan. Dan kita selaku masyarakat ikut sertakan, dan bahkan selama periode ini sudah keluar lagi Perda nomor 40 tahun 2019. Jadi menguatkan tentang eksistensi dan keberadaan kita selaku masyarakat tentang penyelenggaraan kota sehat. Diatur di situ. Jadi sebelumnya kan hanya perwal dan sekarang sudah ada perdanya. Berarti pemerintah Kota Depok memang concern terhadap arti penting sehat itu sendiri. Dan bahkan nanti nih di tahun 2020 ini di akhir nih informasinya dari hasil pembinaan kita itu kota sehat tidak diatur lagi oleh Kepmen, keputusan menteri, tapi keputusan presiden. Nah jadi di RPJMN kedua Pak Jokowi presiden kita itu akan terbit tentang Perpres penyelenggaraan kota sehat, bahwa sehat itu memang sumber dari segalanya. Kalau kita nggak sehat kita nggak bisa ngapain kan? Benar sekali. Iya. Benar sekali. Itu ada segalanya. Saya dapat banyak ilmu nih dari Pak ini tentang kesehatan dan lain. Ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Pesan Bapak kepada
Jadi untuk anak muda pesan kita begini, yaitu tadi di kota sehat ini juga kan diatur terkait dengan KTR, kawasan tanpa rokok. Oh iya. Ya kan? Jadi hasil itu ada di kehidupan masyarakat sehat mandiri. Jadi anak muda itu akan memiliki kualitas kondisi kesehatan segala macam itu dengan tidak merokok. Nah, terus kenapa nggak ditutup pabriknya? Kan pertanyaan gitu. Atau kenapa tuh yang tua-tua? Nah, jadi bukan gini, jadi pembenaran yang tua udah antepin bayar, ya kan? Bukan itu. Atau umpamanya pabrik itu karena ini menurut nih kita hasil bukan kita dengarkan dari penjelasan narasumber terkait ini kan zat aditif lah ini maksudnya. Jadi yang menimbulkan kecanduan, bukan kecanduan, kebiasaan, ya kan? Dan itu nggak bisa ditutup kecuali dia berbahaya, ya kan? Nah, cuma sekarang bagaimana ini generasi muda untuk tidak gampang kata anak muda, pabriknya tutup. Nah, di satu sisi ya nggak bisa ditutup karena mungkin ada komitmen dengan pemerintah pusat itu satu. Terus di satu sisi yang lain katanya penghasil cukai tertinggi, ya kan? Mungkin ada satu gerakan yang bisa kita lakukan, yaitu seperti waktu itu pemerintah Depok One Day No Rice, kita bikin satu gerakan, satu hari tanpa rokok, atau kawasan tanpa rokok, atau ada pedagang warung yang tidak jual rokok, tapi saya lihat ada warung yang nggak jual rokok. Biasanya kan di mana-mana orang warung itu pasti jualan rokok. Karena apa? Walaupun sedikit itu keuntungannya continue. Dan itu saya lihat di RW 5 jadi jajan gitu. Saya tanya kenapa nggak jual rokok? Ya memang kita nggak jual rokok nggak bagus. Kayak gitu. Ada, jadi bukan mengada-ada. Kalau pemain mau nanya di mana Pak warungnya, saya tunjukin. Ada. Nah itu kalau bisa kita lakukan, bahkan secara masif ini bisa, kayak gitu. Yuk, kenapa nggak coba gini aja, setiap orang yang rokok itu dikasih remote aja gitu, dikasih hadiah atau apa, jadi biar orang juga ada bandingannya gitu. Kayak gitu nggak sih? Nggak bisa, kan kalau bicara dibuat itu kembali kepada siapa yang menikmati dan memanfaatkan. Jadi kalau kita kembali, kenapa yang tua nggak bisa? Dia bukan udah kadung, bukan, udah terlanjur, bukan, ya kan? Ya semestinya kan biasanya setelah dia sakit itu baru dia berhenti ngerokok. Nah itu permasalahan di Indonesia. Harga tinggi juga tetap aja. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Pak Edi, telah bercerita banyak tentang FKKS, program kerja dan lain-lain. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Sebenarnya Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nur Ali Anja. Kali ini saya lagi berada di kantor Kecamatan Cimanggis Depok, dan di sebelah saya ini ada Pak Abu. Beliau ini sebagai sekretaris kecamatan di kantor Kecamatan Cimanggis Depok, dan kita akan ngobrol banyak nih mengenai seputar pelayanan yang ada di kecamatan ini. Halo, dan Pak Abu, selamat pagi. Pagi. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah, Bang Ali, kembali sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya di kantor Kecamatan Cimanggis. Sudah pernah sebelumnya ke kecamatan? Pernah sebelum saya kesini Pak, melihat pelayanan itu. Kita boleh ngobrol-ngobrol sama Boleh, ya, siap. Jadi gini kan, Bapak ini kalau nggak salah baru diangkat sebagai sekretaris camat ya? Iya. Dan sebelumnya sebagai lurah ya Pak? Ya. Boleh cerita nggak sih Pak, tugas dan wewenangnya itu sekretaris camat itu seperti apa? Oke, terima kasih Bang Ali.
pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di kantor Kecamatan Cimanggis. Kalau saya boleh bercerita tentang tugas saya di Kecamatan Cimanggis, memang saya sebelumnya pernah menjadi lurah di Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, kurang lebih 2 tahun. Kemudian pada tanggal 3 Januari 2020 saya kena mutasi, tetapi tidak langsung ke kecamatan. Saya sempat juga dinas di Dinas Pendidikan Kota Depok selama kurang lebih 6 bulanan. Lalu pertanggal 26 Juni 2020 baru mendapatkan tugas menjadi sekretaris kecamatan di Kecamatan Cimanggis. Jadi kalau hitungannya kira-kira ya hampir 6 bulanan lebih kali ya. 6 bulanan lebih saya dipercaya oleh pemerintah Kota Depok mendapatkan amanah sebagai sekretaris kecamatan di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Gitu Pak Ari. Ya, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Abu. Beliau itu mulai dari lurah di Tugu, pindah ke Dinas Pendidikan, dan sekarang baru menjabat sebagai sekretaris camat di wilayah Cimanggis, Depok. Nah, yang saya ingin tanyakan nih Pak, mungkin kan nonton juga belum tahu nih fungsi tugas wewenang seorang sekretaris camat itu seperti apa? Iya, baik. Pertama tentu kalau kita bicara tugas dari sekretaris kecamatan, ada beberapa tugas yang diamanatkan. Yang pertama adalah tentang bagaimana melaksanakan administrasi, sifatnya umum, ya, administrasi seluruh perangkat yang ada di Kecamatan Cimanggis. Kemudian tentang kepegawaian, baik kepegawaian yang ada di kecamatan, juga kepegawaian yang ada di kelurahan. Dan kita punya 6 kelurahan, berarti kepegawaian atau pegawai-pegawai yang ada di 6 kelurahan itu menjadi bagian tanggung jawab kita. Kemudian tentang pengelolaan keuangan. Nah, pengelolaan keuangan juga termasuk menjadi kewenangan dari bagian kesekretariatan. Kemudian yang lainnya adalah tentang pengkoordinasian, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Nah, kalau secara umum garis besarnya tugas-tugas yang diamanatkan bagi seorang sekretaris kecamatan, bukan saja Kecamatan Cimanggis tapi juga sekretaris kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kota Depok. Kemudian untuk meringankan tugas dan tanggung jawab sebagai sekcam, kita punya 2 kasubag. Ya, disebut sebagai kasubag UPEP sama kasubag bagian keuangan dan kepegawaian. Ada 2. Ada 2. Nah, kemudian masing-masing kasubag itu juga punya staf yang membantu tugas-tugas dari kasubag UPEP dan kasubag keuangan dan kepegawaian. Jadi semua itu terorganisasi. Ya, organisasi. Agar pelayanan masyarakat dapat maksimal gitu kan. Karena kita memang sifatnya adalah koordinasi, mengkoordinasikan. Nah, seperti itu ya. Ini tugas-tugas yang diamanatkan oleh kita. Kalau menurut saya tugasnya amat sangat berat gitu. Apalagi kalau sudah bicara tentang keuangan. Ya, karena kita harus mengelola keuangan, baik keuangan yang ada di kecamatan, juga keuangan yang ada di kelurahan. Walaupun secara pertanggungjawaban di kelurahan itu ada yang bertanggung jawab, yaitu Pak Lurah atau Bu Lurah gitu. Fungsi kontrol banyak juga ya, gitu. Nah, mungkin Bapak bisa ngejelasin juga nih wilayah Cimanggis itu struktur organisasinya itu seperti apa nih? Ya. Belum tahu juga nih. Kalau struktur organisasi di setiap kecamatan yang ada di Kota Depok, khususnya yang di Kecamatan Cimanggis, itu
strukturnya dimulai dari camat. Oh. Ya, berarti camat kita adalah yang sekarang bareng dilantik dengan saya itu Pak Abdul Rahman. Kemudian di bawahnya ada sekretaris, ya sekretaris kecamatan, bukan sekretaris camat ya, namun sekretaris kecamatan. Kemudian di bawahnya lagi itu, nah tadi sekretaris camat itu, kecamatan itu ada 2 kasubag yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian di samping sini juga ada yang namanya struktur fungsional. Kemudian di bawahnya lagi itu ada 3 kepala seksi. Nah, ada kepala seksi yang disebut sebagai kepala seksi pemerintahan, ketertiban dan ketentraman. Nah, gitu. Kemudian ada kasih ekbang, ekonomi dan pembangunan. Kemudian ada lagi satu lagi kepala seksi kemasyarakatan dan sosial. Jadi ada 3 kasih. Nah, masing-masing kasih dia punya kegiatan masing-masing, punya tugas, fungsi masing-masing. Kira-kira gitu Bang Ali. Ya, jadi sesungguhnya walaupun baik itu sebagai camat ataupun sebagai sekretaris kecamatan mempunyai tugas yang berat karena terkait dengan pelayanan masyarakat. Nah, atau terkait dengan kita mewakili pemerintah melayani masyarakat, sesungguhnya itu dimudahkan. Ya, kenapa? Karena ada 2 kasubag, kemudian ada kepala seksi yang membantu, memudahkan, meringankan baik beban camat ataupun beban dari sekretaris kecamatan yang pada intinya pertanggungjawaban tentu ada pada seorang camat. Kira-kira gitu. Bagus sekali penjelasan dari Pak Abu ini, sangat jelas sekali. Ya. Tugas sekretaris camat itu intinya kantor kecamatan itu hadir untuk melayani masyarakat. Ya. Aktivitas lainnya. Kalau secara spesifik sebelumnya itu ada beberapa jenis pelayanan yang diberikan kecamatan kepada masyarakat, seperti misalnya Pak Camat ini disebut sebagai PPATS. PPATS itu adalah pejabat pembuat akta tanah sementara. Ya, itu. Jadi bisa dibuat di sini. Misalnya Bang Ali beli tanah, gitu kan. Kemudian pengen punya dokumen yang disebut sebagai AJB. Iya. Akte jual beli tanah. Maka AJB itu PPATS-nya adalah Pak Camat. Tapi itu untuk prosesnya itu perlu ke RT RW itu lah. Ya perlu karena RT RW, karena RT RW ini adalah bagian dari kepanjang tanganan Pak Lurah, harus juga diketahui oleh pihak RT RW. Kemudian ada kelurahan, baru kemudian nanti ditandatangani oleh Pak Camat sebagai pejabat PPATS-nya gitu. Yang lainnya misalnya kalau pembuatan pernyataan waris, surat pindah, kemudian ada juga di dispensasi nikah dan pelayanan lain, pelayanan dasar lain yang bisa diberikan pihak kecamatan. Tentu pada saat warga datang ke kecamatan itu sebelumnya harus mampir dulu di kelurahan gitu kan, karena pasti ada tanda tangan Pak Lurah, kemudian baru ditandatangani oleh Pak Camat. Nah gitu, jadi beberapa pelayanan kurang lebih kalau dulu itu ada 14 pelayanan mungkin bisa dipangkas barangkali ya secara pelayanan dasar gitu ya, karena memang ada kewenangan yang masih boleh dilakukan oleh kecamatan dan ada pelayanan yang sudah tidak lagi dilakukan oleh kecamatan, bisa di dinas terkait. Ya, nah kita tuh kira-kira Bang Ali. Saya mau nanya lagi nih Pak, tadi kan Bapak salah satu fungsinya ada dispensasi tentang nikah. Nah itu seperti apa sih Pak? Saya kurang tahu. Enggak, dispensasi nikah itu adalah surat yang biasa dibuat oleh warga yang mau menikah. Ya, saya kira hanya ke KUA aja. Nah, nanti ada dari sini, kemudian baru nanti ke KUA. Ya,
baik itu warga biasa atau warga sipil, juga biasanya ada juga kalau polisi atau TNI itu kan agak berbeda perizinannya, ya surat-surat yang terkait dengan pelaksanaan pernikahan atau perkawinan dari warga yang ada di Kecamatan Cimanggis. Iya. Bang Ali warga mana? Saya warga Kelurahan Tugu, Pak. Oh iya, pasti saya juga berharap kepada Bang Ali sebagai bagian dari warga Kecamatan Cimanggis bisa memberikan kontrol kepada Kecamatan Cimanggis dalam memberikan pelayanan agar pelayanan ini lebih baik, gitu ya, karena kecamatan ini, pemerintah kecamatan ini adalah pemerintahan warga Kecamatan Cimanggis, gitu. Ya, artinya kalau masyarakat ingin melihat pemerintahan Kecamatan Cimanggis, dia harus ikut mengontrol, mengawasi, memberikan masukan, gitu. Kalau misalnya ada pelayanan yang kurang bagus, alangkah baiknya bisa langsung datang ke Kecamatan Cimanggis, apakah nanti bertemu dengan saya selaku sekretaris kecamatannya atau kepada Pak Camat, karena masalah-masalah yang ada di masyarakat itu juga menjadi bagian dari tanggung jawab kita untuk menyelesaikannya. Itu sangat baik sekali ya. Iya. Masyarakat juga itu harus perlu turut serta dalam membantu tugas pemerintah. Iya. Jadi masyarakat kalau ada perlu apa-apa tidak langsung aja ke bisa ke yang terkait ya. Nanti akan dilayani dengan pelayanan maksimal. Ya, bisa kita diskusikan. Misalnya di kelurahan itu tentang pelayanan KTP, hari ini banyak juga dikeluhkan tentang pelayanan KTP. Secara tugas dan tanggung jawab sebetulnya KTP ini kan menjadi ranah dari Disdukcapil. Cuman khusus di Kota Depok itu bisa dicetak di kelurahan. Oh, hanya khusus di Kota Depok? Ya, kalau di beberapa wilayah itu barangkali bisa dicetak di kecamatan, tapi kita pencetakan KTP itu bisa dilakukan di kelurahan. Banyak di kelurahan, misalnya telat dan sebagainya, itu kendalanya biasanya ada pada belangko KTP dan ada pada tinta. Nah, itu ranah-ranah untuk penyediaan tinta, kemudian penyediaan belangko tidak lagi bukan menjadi ranah kelurahan. Gitu. Jadi kelurahan dalam hari ini ketika orang ingin mendapatkan pelayanan pembuatan KAKMA dan KTP, sesungguhnya itu adalah tugas dari dinas Disdukcapil ya, tapi ditempatkan di kelurahan. Tentu sebagai pejabat di kelurahan, Pak Lurah juga harus bisa memberikan kontrol, karena pada akhirnya bahwa masyarakat tahunya bahwa pelayanan pembuatan KTP dan KK itu kan di kelurahan. Tugasnya kelurahan. Padahal bukan menjadi tugas. Ternyata kelurahan itu hanya membantu tugas KTP ya, gitu. Oh iya. Idealnya adalah bahwa pemerintah Kota Depok ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Tapi itu memang pasti ada ketidaksempurnaan. Pasti. Tapi saya di sini sih saya melihat sangat bagus. Kenapa? Karena hanya di wilayah Kota Depok aja ya kelurahan itu diberikan akses untuk dapat mencetak KTP-nya. Ya, KTP dan KK. Bagus sekali sih itu, Pak. Jadi mempermudah masyarakat yang ada di wilayah Kota Depok untuk membuat KTP ya. Kalau KK itu dicetak oleh Disdukcapil, nanti pengambilannya di kelurahan. Itu Bang Ali yang mungkin bisa kita diskusikan hari ini. Harapan saya juga mudah-mudahan, karena memang Cimanggis ini termasuk seksi dari jumlah penduduk, gitu kan, seksi dari berbagai masalah. Kita harapkan masyarakat bisa juga berkontribusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di wilayah kita, Kecamatan Cimanggis, dan itu menjadi bukti bahwa kalau kita ingin baik, yuk sama-sama kita harus bahu membahu untuk bisa menjadi baik. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak nih sama Pak Abu telah menceritakan tentang tugas seorang sekam dan dengan cara detail. Dan saya berpesan untuk masyarakat di luar sana
untuk bisa memproses dokumennya itu dengan baik dan benar. Jadi petugas-petugas di kelurahan di kecamatan itu bisa mengoptimal gitu kerjanya. Ya. Jangan sampai kalian mengurus surat ini itu tapi ada dokumen-dokumen yang belum selesai atau belum masih tercecer gitu. Dan untuk kali ini sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam satu Indonesia. Oke, terima kasih Pak Agu. Berbicara tentang Mufakat Mufi, tentunya tidak terlepas dari Gang Inspirasi. Konsep Gang Inspirasi yang saya coba gagas, di mana di dalamnya terdapat 4 komponen yang selama ini saya coba untuk promosikan, terutama di lingkungan RT dan RW dan bahkan sampai ke kelurahan. Konsep dari Gang Inspirasi itu menyangkut 4 hal. Yang pertama adalah Rumah Inspirasi, yang saat ini saya berdiri di depannya. Rumah Inspirasi ini saya anggap sebagai prosesor otak segala kegiatan, di mana kita sama-sama menyusun kegiatan, merencanakan, kemudian mengevaluasi setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, dan juga memikirkan apa yang bisa kita explore atau kita optimalkan potensi yang kita miliki ini. Kemudian setelah Rumah Inspirasi, kita juga memiliki Taman Inspirasi. Taman Inspirasi ini merupakan wadah untuk para ibu-ibu PKK dan juga mungkin para penggiat tanaman ataupun mereka yang suka hobi menanam, ataupun mereka yang suka kegiatan di lapangan atau outdoor, baik anak-anak, orang dewasa, mereka bisa mengoptimalkan dari konsep Taman Inspirasi. Taman Inspirasi bukan hanya skup bagian kecil, tapi kita mencoba mengajak masyarakat memanfaatkan ruang-ruang terbuka di wilayahnya atau di rumahnya. Saat ini sudah mulai terkikis, yang sudah hampir habis, coba dimanfaatkan untuk menanam dan juga melakukan penghijauan. Karena apa? Penghijauan yang dilakukan itu berpengaruh terhadap sirkulasi udara, baik di lingkungan, di rumah, dan juga udara setempat. Konsep yang ketiga yaitu adalah Tetangga Inspirasi. Tentunya kebaikan-kebaikan tadi yang sudah kita agendakan ataupun yang kita susun kemudian di copy paste dan diterjemahkan ke dalam tetangga-tetangga yang ada di sekitaran Gang Inspirasi. Sama-sama memotivasi dalam hal kebaikan. Lakukan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, kemudian kebaikan-kebaikan itu di copy paste, disalurkan atau ditularkan ke tetangga lain, sehingga gang itu akan menjadi sumber kebaikan ataupun banyak orang yang melakukan kebaikan. Silakan, kebaikan apapun silakan di-share, dan jangan lupa untuk terus menyampaikan bahwa kebaikan ini manfaatnya seperti apa, sehingga orang akan banyak mengikutinya. Dan yang terakhir, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu konsep dari Gang Inspirasi salah satunya adalah bisnis inspirasi. Kita tahu bahwa di dalam satu gang ataupun dalam satu jalan pasti ada mereka yang memiliki keahlian atau potensi yang sebenarnya kadang tetangga kita juga tidak tahu, dan itu bisa kita manfaatkan atau kita minimal menjadi juru bicaranya untuk membantu memasarkan produk yang mereka miliki. Seperti contohnya, di tetangga kita ada yang bisa membuat permainan atau alat permainan yang bisa bernilai jual, namun dia tidak tahu cara memasarkannya. Kita coba bantu untuk memasarkannya dan membuat kreasi itu menjadi lebih menarik gitu. Ada juga yang di sini suka hobi cupang. Cupang di sini mudah untuk diternakan, tapi dia punya nilai jual yang tinggi dan beberapa tidak tahu memasarkannya. Dan ini kita coba bantu mempromosikan lewat media sosial atau media yang kita miliki. Kalau perlu kita komunikasi berjenjang, kita sampaikan sehingga terkenal bahwa wilayah ini ataupun orang tersebut mempunyai
cupang yang bisa diperjualbelikan. Ada juga yang mereka yang suka beternak burung gitu, seperti burung lovebird, meskipun di rumah kontrakan kecil tapi bisa menternakan lovebird atau burung hiasan. Dan ini siapa disangka gitu, rumah kecil itu bisa menternakan, dan ini bisa kita sampaikan juga bagi mereka yang memang membutuhkan, silahkan bisa beli di sini. Belum lagi yang hobi memasak ataupun punya keahlian masak enak, ayo jangan segan-segan untuk memasarkan produk mereka. Dan juga bisnis inspirasi ini mengajak kita untuk coba berbelanja di tetangga ataupun berbelanja di warung sekitaran kita, supaya geliat ekonomi imbas dari pandemi COVID-19 ini tidak terlalu terasa. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua dengan konsep Gang Inspirasi yang di dalamnya ada implementasi bisnis inspirasi, karena di dalam bisnis inspirasi juga ada salah satunya yaitu Mufakat Movie. Nanti saya akan tunjukkan yang ada di rumah inspirasi seperti apa. Mudah-mudahan itu bisa mendukung kegiatan yang ada di sini. Oh iya, satu lagi, rumah inspirasi bukan hanya tempat untuk merumuskan ataupun membuat ataupun mereview sesuatu yang akan kita kerjakan, tapi juga tempat kegiatan anak-anak belajar mengaji atau kegiatan TPA yang saat ini seminggu 2 kali, dasar sampai dengan maghrib. Kemudian juga ada kegiatan ibu-ibu mengaji bersama setiap hari Kamis jam 9 pagi sampai dengan jam 12. Kemudian juga ada arisan RT setiap tanggal 6 setiap bulannya. Kita juga akan menggagas di rumah inspirasi ini yaitu kemampuan anak-anak untuk mengeksplor bahasa Inggrisnya. You can speak English, kurang lebih seperti itu, dengan metode pembelajaran yang santai. Dan juga ada giat menggambar ataupun kegiatan seni rupa yang bisa nanti kita kolaborasikan dengan tetangga-tetangga ataupun para relawan yang membantu kami. Jadi bagi kalian yang memang mau join ataupun mau bergabung, kami membuka peluang seluas-luasnya bersama kita. Mudah-mudahan apa yang kalian sumbangkan dalam bentuk tenaga dan pikiran menjadi sedekah jariah kalian di akhirat kelak. Nanti saya akan tunjukkan apa aja sih yang ada di dalam rumah inspirasi. Salah satu kegiatan di dalam rumah inspirasi, di sini juga ada kegiatan RW Ramah Anak, yaitu RW Ramah Anak RW 11, di mana fasilitas ataupun kegiatan ini mendapat dukungan dari pemerintah Kota Depok yang diterbitkan SK melalui SK Lurah setempat. Jadi RW Ramah Anak ini juga bisa bersinergi dengan kegiatan kita, karena memang salah satu kegiatan di RW Ramah Anak adalah kegiatan gemar membaca. Karena keterbatasan tempat dan juga keterbatasan ruang untuk anak-anak, maka di sini kami sematkan juga beberapa buku-buku yang terkait dengan anak-anak. Selain itu juga di dalam rumah inspirasi ini kita mencoba untuk sama-sama memformulasikan apa-apa yang menjadi isu terkini, terutama hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kepemudaan. Kita juga di sini tempat untuk berdiskusi atau berdialog, siapapun dia, mencari solusi dalam hal-hal masalah yang ada di masyarakat, baik dengan pejabat setempat
RT, RW maupun lurah, kita mempersilahkan juga. Dan juga kita karena tidak punya studio, di sini juga kita desain semacam studio mini, di mana mereka bisa syuting ataupun membuat gambar atau tag gambar di dalam ruangan ini. Dan belum lama juga di dalam rumah inspirasi ini tempat mediasi mereka yang mengalami pertengkaran rumah tangga maupun pertengkaran antar tetangga. Kita wadahi di sini. Tentunya yang mewadahi adalah mereka-mereka yang punya keahlian atau kemampuan untuk meredam emosi kedua belah pihak. Dan alhamdulillah dengan adanya rumah inspirasi, masyarakat bisa mempunyai wadah, tempat berkumpul, tempat membuat satu ide dan gagasan yang kemudian sama-sama kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Harapan saya dengan adanya rumah inspirasi ini, yuk sama-sama siapapun boleh hadir ke sini, dijaga dan dirawat rumah inspirasi ini, dan yang terpenting adalah diisi dengan kegiatan-kegiatan yang manfaat. Kami membuka peluang seluas-luasnya bagi kalian, anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, untuk sama-sama mengisi kegiatan di rumah inspirasi. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama saya Nur Alian. Kali ini saya ada kedatangan tamu spesial nih. Beliau ini adalah seorang dia tuh lama menggeluti dunia percupangan itu udah sekitar 12 tahun. Banyak banget prestasi yang beliau raih, mulai dari tingkat nasional maupun tingkat internasional. Langsung saja Pak Haji Bintang ya. Selamat sore Pak. Selamat sore. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Boleh cerita nggak sih Pak? Bapak kan di sini udah 12 tahun ya. Iya. Bergelut di dunia percupangan ini. Iya. Awal mulai itu seperti apa? Ceritanya. Gini ya, berawal dari cupang itu karena kebiasaan hobi dari kecil nih. Dari kecil. Ya saya masih kecil suka cupang, tapi pada saat zaman tahun-tahun 70-an itu kan cupangnya itu kan cupang adu, yang taunya atau Slayer ya. Bagan. Ya, bagan. Nah itu. Ya kita bergelut itu, dan itu pernah saya juga beternak. Memang saya hobinya beternak. Beternak. Beternak cupang. Nah, kemudian saya setelah dewasa sudah tua karena iseng nih dan pensiunan. Waktu itu saya pensiunan dari Panasonic Kobe. Iya. Tahun 2000 saya pensiun. Sementara menganggur iseng-iseng tahun 2008 kebetulan saya beli-belikan cupang. Itu udah mulai cupang biasa. Ya mulai. Oh, udah mulai cupang hias tuh sudah mulai tuh. 2008 itu saya coba-coba iseng taruh tuh di teras. Kebetulan saya lihat kok tambah menarik gitu loh ya. Nggak seperti dulu. Kalau dulu kan Slayer namanya, bukan Half Moon. Kalau sekarang kan udah ganti nama di Half Moon ya, Mas Arya. Nah, terus kemudian saya coba, dan kebetulan ada teman yang memberi saya ini breeding coba gitu. Proses peternakannya lah ya. Proses peternakan, dan saya coba breeding. Dan berhasil tadi. Dan berhasil. Kebetulan tahun 2010 kalau nggak salah ada kontes. Keinginan niat saya karena hobi, pengen ikut sampai di mana sih ini hasil kita kan gitu kan pastinya kan begitu. Saya kontesin dan alhamdulillah dapat juara. Tambah semangat lah saya breeding cupang. Itu ikan apa hukumnya di mana? Yang saya kontesin ada 3 macam itu serit atau frontel, half moon, sama plakat. Tiga-tiganya? Ya, dapat kebetulan yang juara 1 itu serit. Memang kayaknya memang saya suka juga itu. Jadi awal dari suka beternak, terus coba beternak dan berhasil kontes. Itu 2010 yang pertama kali ya? Ya kalau nggak salah itu. Itu tingkat apa waktu itu? Waktu itu hanya
regional tapi kontesnya di Ciledug. Banyak itu pesertanya. Ya lumayan, pada saat itu sih nggak jam seperti sekarang ini, sekarang lebih ramai lagi. Iya. Nah, adanya COVID kayak gini, peserta sekarang sudah sampai bisa di atas 1.000. Wow. Kalau dulu cuma sampai 400, 300 atau 500 ya. Paling tinggi 600 lah itu dulu. Kalau sekarang ini subhanallah, Allah memang memberikan kasih jalan untuk Lagi tukang naik. cupang kali kayaknya. Iya. Ya. Itu untuk proses peternakannya itu Pak, Ya. boleh disaring Pak buat teman-teman biar tahu gimana sih cara beternak yang baik itu seperti apa, biar para pemula juga tahu untuk cara-caranya. Oke, cara beternak yang baik adalah kalau menurut saya adalah kita harus lihat yang pertama adalah genetik. Genetiknya harusnya yang baik, gitu kan? Dan umurnya sudah mencapai 6 bulan, gitu. Itu sangat baik karena nanti genetik dari keturunannya itu anaknya lebih sehat dan lebih matang, gitu. Jadi kita harus lihat itu dari segi pertama, genetik ikannya bagus, wanitanya juga atau female-nya juga kita harus lihat juga sebanding nggak nanti bisa menghasilkan hasil ikan itu yang terbaik. Gitu. Dan dari hasil peternakannya itu kan nggak 100% itu bisa diambil semua ya? Betul, iya. Komposisinya mungkin 20% itu ya yang grade A, sisanya grade B dan C, biasanya seperti itu. Ya. Wah, menarik sekali ya. Ya. Dan saya ketahui saat ini itu jenis cupang itu banyak sekali, cupang hias itu Pak. Betul. Nah itu kalau boleh tahu itu gimana itu bisa banyak seperti itu Pak? Itu mungkin hasil persilangan ya yang sebenarnya silang-silang. Tapi kalau untuk Indonesia, jenis yang terkenal di Indonesia itu adalah ada salah satu breeder namanya Bang Yus, itulah pembuat serit pertama di Indonesia. Ya, itu yang memperkenalkan bahwa itu ada serit, itu asli Indonesia. Dan lainnya banyak dari Thailand. Iya. Nah, terus kalau jenis-jenisnya, sebenarnya jenisnya cuma nggak seberapa banyak. Cuma nama warnanya aja yang paling banyak nih sekarang nih. Yang jenis pertama adalah PK atau sekarang yang dikenal dengan HMPK, terus Half Moon, kemudian Krontel, Serit, Giant, Avatar itu namanya, nama ikannya. Tapi kalau jenisnya ya itu. Terus ada Nemo, kalau nama kan ada Nemo gitu kan, ada Galaxy, ada Blue Rim yang sekarang lagi booming ya. Gila itu sampai 100 juta itu kan. Nah, jadi kan dia cerita dari proses pengobritan ya jenisnya nih. Ya. Dari sisi marketingnya nih Pak. Ya. Mungkin kan saya lihat sekarang kan harganya kan lumayan tinggi lah ya. Betul, nah, itu betul. apa sih yang bikin bedain antara cupang A dan cupang B dari harganya itu apa sih? Ya, kalau kita pribadi saya istilahnya suka ikut kontes. Kalau kita sih lihat dari formnya atau dari bentuk badan semuanya ini segala aspek kita lihat. Karena itu adalah ikan yang terbaik kan yang kita cari. Tapi kalau orang yang awam pasti dia suka kenal dengan warna dulu dia cari. Tapi formnya dia tidak pikirkan, yang penting warnanya dulu. Mungkin karena animonya masyarakat sekarang untuk ikan-ikan warna banyak, jadi hukum ekonomi yang berjalan kan, permintaan naik, harga naik kan, ya seperti itulah gitu. Dan ditambah lagi dengan youtuber kan sekarang memang juga mengangkat harga betul. Tapi untuk standar kontes sebenarnya kita lah yang dahuluan. Untuk harga mahal itu karena ada barometernya kontes, ya. Dan apa namanya ya, banyak sekali, terus harganya juga macam-macam. Betul. Nah untuk saat ini cupang yang paling mahal itu jenis apa sih Pak? Yang paling Kalau yang viral sih sekarang ini Blue Rim. Blue Rim. Itu karena apa dia jadi? Iya, karena warnanya juga memang badannya bersih, ringnya atau bendingnya itu biru persis seperti kayak dilukis aja itu ikan. Gitu. Nah, itu Blue Rim paling mahal pernah terjual berapa dalam harga berapa? Ya, saya sih tidak mengikuti itu ya, tetapi saya pernah lihat baca dan viral itu 60 sampai 100 juta. 60 sampai 100 juta. Sampai 100 juta gitu. Wow. Hanya ikan cupang apa terjual segitu ya? Iya, 1 ekor itu pun. Sangat menarik sekali. Menarik, alhamdulillah, insyaallah. Iya. Terus kalau untuk dari Pak Bintang sendiri nih, Ya. dari ikan cupangnya, harga yang paling tinggi yang pernah Bapak jual itu berapa? Kalau yang tertinggi ya, memang saya dulu pernah punya Giant, sempat ada orang yang saya nawar, cuman ya kata orang nih ya, kalau udah barang ditawar, apalagi binatang mati gitu ya, harus dikasih aja buru-buru gitu. Dan kebetulan itu memang terjadi kepada saya, itu pada saat itu sudah ditawar 2 juta.
tapi tidak saya jual karena saya sayang. Memang ikan satu-satunya hasil dari ternakan sendiri. Ternyata setelah ditawar 2 hari mati ikannya. Ya gitulah Mas Ari. Dan kan dari segi waktunya udah itu kan saya rasa kan di sini Bapak udah 12 tahun tuh Ya. bergelut di dunia peternakan. Prestasinya itu yang sudah Bapak raih itu apa ya? Ya, Dari- alhamdulillah sih kalau di Jawa itu rata-rata banyak. Kita setiap kontes itu ada selalu yang kami bawa pulang piala. Iya, di Medan, pernah juga di Kalimantan. Tapi kalau rata-rata ke sana itu kita paling ikan aja yang berangkat, orangnya enggak. Kita mulai kan di dalam dunia kontes itu setiap panitia selalu membantu handling ikan kalau orang yang dari luar yang tidak bisa hadir. Jadi kita kirim ke panitia handling dengan atas nama kita. Nah, itu nanti sesuai dengan misalnya juara ya akan dikabarkan atau diberitakan kepada kita. Sudah total banyak kan sudah berapa tuh Pak, piala yang Bapak menangi dari kontes-kontes? Kalau ratusan mungkin sudah Ratusan? ada. Iya, dari Oh. 2010 insya Allah sudah ada ratusan. Yang paling menarik, yang paling itu apa? Yang berkesan Prestasi, sebenarnya berkesan. prestasinya sebenarnya saya pernah punya ikan ya. Pernah punya ikan di Rob, tolong Rob. Saya pernah punya ikan. Jadi gini, saya waktu itu mau beli ikan di teman. Saya sudah naksir 2. Terus kemudian ada ikan yang sudah tidak terpakai, istilahnya sama dia ini sudah jadi rejekan. Tapi hati saya ini saya lihat ikan cupang ini kok cakep gitu. Saya tanya berapa ini? Enggak, bawa aja Pak Haji. Saya udah nggak pakai tuh ikan, tapi tetap saya beli yang 2 ini. Iya. Karena saya naksir yang ini, inilah yang saya rawat. Nah, waktu itu kebetulan nggak lama kemudian ada kontes internasional, beda kontes liga. Liga. Iya, Liga Dunia. Nah, Liga Dunia ada ngadain di Cibinong, Resort Cibinong. Ya, Resort Cibinong itu kebetulan ikan saya juara 2. Hasil tadi ikan yang dikasih ya. Yang dirawatnya itu. Ya, hasil yang itu ikannya itu juara 2. Kemudian bulan kedepannya liga itu kan berputar yang namanya liga kan. Iya. Ada lagi liganya di Thailand. Kebetulan teman Thailand. berangkat ya. Nah, ikan itu berangkat juga ke Thailand. Ya kan, Iya, saya ikut. sana. Kita nggak ke Oh, sana. iya. Kebetulan ikan itu juga mendapat juara 1 di sana. Nah, itu suatu prestasi bagi saya yang membanggakan lah ya istilahnya. Kalau yang lain-lainnya saya pikir Indonesia ya juga di dalam negeri itu namanya kan SNI, Standar Nasional Indonesia. Iya. Kita kontesnya. Ya banyak lah yang kami dapat. Dan untuk seorang pemula nih Pak, Ya. kalau dia ingin menggeluti atau dunia percupangan ini, Ya. apa sih yang harus dia siapin? Kalau saya lihat kalau yang pertama Anda harus mempersiapkan pakannya ya. Kalau untuk kita mau jadi breeder itu pakan dulu. Itu ada apa aja Pak? Ya seperti kutu air, Cacing. itu ya cacing gitu. Tapi kalau menurut saya yang bagus adalah kutu air dan cuk. Cuk itu yang terbaik untuk ikan cupang kontes. Nah kalau untuk jadi pemula, saya sarankan memelihara ikan itu jangan yang tanggung-tanggung. Maksudnya gimana? Kalau kita melihara ikan jelek dengan ikan bagus, Ah. hasilnya capeknya sama maksud saya. Oh. Capek kerjanya, tapi hasilnya nanti membedakannya lebih jauh sekali. Jadi mendingan sekalian yang bagus kalau Yang bagus. jangan pakai yang tanggung-tanggung. Saya mau belajar harus yang bagus. Gak apa-apa salah, tapi insya Allah jadi pelajaran. Nah, Gitu. lagi kan seorang pemula kan juga dia belum tahu nih gimana cara marketingnya nih. Ya. Soalnya kan di Jepang itu kan nggak ada barometer harga kan. Betul, gelap itu. Tergantung, Harganya gelap. tergantung penjual aja. Nah, Betul. ada tips-tipsnya nggak sih Pak? Kalau untuk pemula gimana cara mereka menjual cupang Ya. dengan harga tertinggi gitu? Oh iya. Kalau saya sarankan untuk bagian pemula itu sekarang kan dunia ini sudah canggih ya. Dengan adanya dunia maya seperti Facebook, media sosial ya, Instagram, banyak teman-teman yang berhasil dari dunia itu. Jadi seandainya kita punya ikan, upload aja di Instagram itu. Kalau orang suka dan biasakan apa? Maksud saya ikut melihat siapa teman-teman orang yang baik, maksudnya yang sudah punya nama, di-add aja. Insya Allah teman-temannya yang orang top itu pasti bisa melihat ikan siapa yang akan ini ikan kita misalnya nih. Saya belum punya teman orang top, kita tag aja. Itu kuncinya sebenarnya main di dunia maya kayak gini. Gitu. Jadi dunia maya
supaya itu sangat berpengaruh untuk penjualan Ya ikan pasti sapi. pasti. Terus kemudian ikan warna lah yang sedang boomingnya. Gitu kalau untuk reseller baru ya. Iya, iya. Kalau kita tetap dia tetap ikan kontes yang kita cari. Oh, jadi Pak Standarnya. Pak Haji kita ini khusus fokus di ikan kontes. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan Nantinya. kita juga ikut yang cari yang warna, tetapi ingin ngebentuk ikan yang sudah bisa ikut kontes. Karena saya pikir daripada kita tinggal di landas kan mendingan ikut landas kan kayak gitu. Jadi ikut apa? Mengikuti zaman. Di alur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang Mufakat Movie, sebenarnya ini adalah salah satu wadah anak-anak muda di lingkungan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, di mana kami coba untuk sama-sama saling berkolaborasi dan bersinergi membangun suatu karya yang mungkin diminati para kaula muda, di mana sekarang banyak para sinias-sinias muda yang hadir lewat media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, maupun juga yang lebih sekarang kita kenal dengan YouTube. Sebelumnya orang susah sekali untuk berakting ataupun mengekspresikan jiwanya untuk menjadi seorang aktor ataupun pemain. Tapi di sini mereka kita kasih kesempatan untuk sama-sama berkarya, membangun suatu impian. Mereka bisa mengekspresikan diri dalam bentuk karya dan akting. Mufakat Movie berdiri secara tidak sengaja. Kenapa saya katakan tidak sengaja? Karena tadi melihat situasi di masyarakat yang butuh tempat untuk para anak-anak muda mengekspresikan jiwanya. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 saat ini, mereka seperti kehilangan satu kesempatan untuk berkreasi karena terbatas oleh waktu dan tempat. Mudah-mudahan dengan hadirnya Mufakat Movie bisa memberikan ruang seluas-luasnya untuk mereka agar bisa berkarya dan terus memanfaatkan ruang ini sebaik-baiknya. Bagi kalian pun yang ingin bergabung, silakan. Kami membuka peluang yang seluas-luasnya untuk sama-sama belajar di sini. Kami juga di sini sedang belajar memanfaatkan teknologi, memanfaatkan sumber daya yang ada, source yang ada di kita optimalkan. Tidak terlalu mahal dan tidak terlalu mengandalkan biaya. Tapi kita hanya satu yang kita andalkan, yaitu semangat. Kenapa? Dengan semangat, semua halangan, tantangan bisa kita lalui. Saya masih menunggu teman-teman semua, ataupun adik-adik saya semua yang ingin bergabung, silakan. Nanti di dalam channel ini kami sertakan alamat email bagi Anda yang mau bergabung, ataupun tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa berkolaborasi, dan juga kami tidak menutup kemungkinan untuk berkolaborasi dengan siapapun, karena bagi kami para sinias muda ataupun aktor-aktor ataupun mereka yang hadir melalui channel-channel yang tidak resmi seperti TV-TV ataupun tempat lainnya yang secara formal tidak terakomodir, kita bisa sama-sama bekerja sama dengan teman-teman yang di jalur informal. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat semuanya. Melanjutkan tentang Mufakat Movie, awal pembentukan kita bersepakat untuk membuat satu video yang menceritakan kehidupan nyata, kemudian kita representasikan di dalam sebuah karya. Cerita-cerita nyata ini adalah kehidupan kita sehari-hari. Seperti hal-hal yang mungkin saat ini tidak terjawab
tapi kita berusaha dengan mengangkat satu tema di Mufakat MUPI agar para stakeholder atau orang yang memiliki kepentingan tergerak hatinya untuk melakukan satu perubahan. Sebagai contoh, kami berencana untuk membuat satu video tentang keluhan masyarakat, bagaimana mereka mengurus KTP atau identitas penduduk yang begitu lama, dan sampai saat ini pun banyak yang masih belum memiliki KTP elektronik. Dengan adanya Mufakat MUPI, kita berkarya, sebenarnya kita mau tahu proses pembuatan KTP itu dari hulu ke hilir atau dari hilir ke hulu itu seperti apa, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama. Itu salah satu contoh. Namun ada juga beberapa karya yang memang kita berikan kebebasan baik sutradara maupun para pemain untuk mengekspresikan dirinya, sehingga cerita itu terkadang memang sulit untuk dipahami atau multitafsir. Sengaja kami membuat itu supaya masyarakat berpikir apa sih maksud dari tujuan film ini, sehingga dengan adanya komentar-komentar ataupun perasaan orang mengomentari suatu karya, berarti karya itu ada ditonton gitu. Dengan karyanya ditonton, otomatis nanti bisa membawa perubahan dan perbaikan, bahwa masyarakat tuh sebenarnya senangnya yang seperti ini. Tak lupa juga kita mengajak para pimpinan terkait, terutama pejabat setempat, misalnya Pak RT, Pak Lurah atau Pak Camat, untuk sama-sama bergabung dan berjuang untuk sinias-sinias muda ataupun kreator-kreator muda untuk mengembangkan skillnya, dengan salah satunya ya fasilitas di Mufakat MUPI. Tidak banyak memang atribut pendukung di sini dengan keterbatasan alat, tapi kita bisa berkarya. Berkarya itu menurut saya bukan hanya dari alat saja, tapi tadi kuncinya adalah semangat. Kalau semangat sudah tertanam, apapun bisa kita lakukan, dan yang terpenting adalah terus maju dan jangan pernah berpikir bahwa karya kita tidak ada manfaatnya. Teruslah belajar, meskipun tidak ada yang suka dengan karya kita, tidak apa-apa. Itu menunjukkan bahwa kita harus berbenah. Kemudian yang berikutnya, kita melihat adanya fenomena bahwa channel YouTube sekarang bisa menjadikan penghasilan. Kenapa kami berpikir seperti ini? Bagian dari upaya kami menghidupkan moto di wilayah Jalan Haji Umar, yaitu Gang Inspirasi, di mana salah satu aspeknya adalah bisnis inspirasi. Kenapa sih orang menginginkan jadi YouTuber atau menjadi selebgram ataupun artis yang di media sosial? Karena di situ ada nilai uang ataupun penghasilan. Kenapa ini perlu? Menurut saya dipikirkan, kita tidak perlu tabu bahwa dari tujuan ini dibuat, kalau ujungnya menghasilkan uang, ini bagus. Kenapa? Bisa meningkatkan perekonomian tim dan juga anak-anak muda, supaya mereka bisa mencari nafkah sendiri. Kita bisa kita bisa ciptakan lapangan pekerja dimanapun kita berada. Jadi tidak harus melulu mengandalkan program pemerintah ataupun pihak swasta dalam pembukaan lapangan pekerjaan, karena pekerjaan itu bisa kita ciptakan asal kita serius, komitmen, dan tentunya fokus. Insya Allah akan bisa meraih penghasilan. Ini yang saya coba dorong ke teman-teman di Mufakat MUPI. Meskipun sekarang belum berpenghasilan, tak apa-apa. Kita terus belajar improvisasi, kemudian melakukan perbaikan secara terus-menerus. Insya Allah kalau kita konsisten, fokus, dan sabar, kita akan meraihnya. Terus berkarya dimanapun kita berada, dan jangan pernah berpikir bahwa karya saya tidak akan berpengaruh ataupun karya saya
unusable atau tidak bermanfaat, jangan. Apapun yang kita buat silakanlah kreasi kalian. Namun tetap kita belajar juga referensi-referensi dari tempat lain dengan sering menonton channel YouTube, melihat Instagram atau media sosial lainnya ataupun Facebook. Belajar bagaimana sih mereka-mereka yang sudah sukses itu bisa meraih mimpi-mimpinya menjadi menjadi seorang YouTuber, selebgram ataupun dan sebagainya. Saya masih menunggu adik-adik ataupun teman-teman yang mau bergabung, dan silakan kirimkan ide-ide kalian juga. Kami sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang sudah masuk ke kita, dan teruslah berkarya anak-anak muda.